Saudara mati, apa yang bisa saudara lakukan? Saudara 6 dan 7 ini jelas bicara soal dimensi kekekalan. Apakah saudara yakin keselamatan itu diberikan Allah atau saudara masih mengupayakan? Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau merenung firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan ayat demi ayat. Saya nggak akan baca satu lalu uraikan seperti sebelum-sebelumnya. Tapi saya ingin membacakannya karena memang materinya padat berdasarkan tulisan Rasul Paulus itu sendiri. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, dari 2 ayat pertama kita dapat informasi sangat jelas. Kita semua mati. Kamu dahulu mati. Nggak cuma jemaat Efesus, tapi juga Bapak, Ibu, dan saya. Kita pada dasarnya mati. Kita lebih cenderung mengikuti roh-roh mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kita lebih suka mengikuti iblis. Kecenderungan kita berdosa. Itu yang Paulus mau sampaikan. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging yang menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara mati, apa yang bisa saudara lakukan? Saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara perlu intervensi dari luar. Nah, di sini ayat 3-5 memberitahu kita Kristus Yesus menyelamatkan kita. Bahkan di sini dibilang Allah yang kaya dengan rahmat. Kaya banget dengan kebaikan, kaya banget dengan kemurahan, kaya dengan anugerah. Dia yang menyelamatkan saudara dan saya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara nggak bisa nyelamatin diri sendiri, orang mati. Berikutnya, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, 6 dan 7 ini jelas bicara soal dimensi kekekalan. Ketika saudara diselamatkan di dalam Kristus Yesus oleh kasih karunia, karena saudara mati kan nggak bisa nyelamatin diri sendiri, maka saudara akan mendapatkan kekekalan. Saudara dijamin, guarantee di masa yang akan datang bersama-sama dengan Dia di sorga. Jaminan pada waktu kita mati. 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa sih diulang? Kan di ayat 3, 4, 5 udah tadi. Kenapa diulang lagi di sini? Menurut saya, kita adalah manusia yang cenderung untuk berbisnis. Ini harganya berapa? Oke, saya bayar. Itu harganya berapa? Oke, saya bayar. Ada harga, ada barang gitu ya. Barangnya bagus ya ada harganya gitu kan. Tetapi keselamatan itu tidak di-value seperti itu. Tidak dihargai seperti itu. Itu bukan hasil usahamu. Jadi saudara itu menerimanya dengan cuma-cuma. Apakah saudara yakin keselamatan itu diberikan Allah atau saudara masih mengupayakan? Kalau saudara mengupayakan, Paulus bilang Anda bisa jatuh di dalam kesombongan. Oke, yang terakhir ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10, keselamatan gak hanya bicara soal nanti. Kita dijamin bersama dengan Dia di sorga, tadi ayat 6 dan 7.
Tapi ayat 10, saat ini di dunia kita juga di-empower untuk berbuat baik. Jadi di dalam Kristen paket keselamatan itu nggak cuma bicara soal kekekalan, keakanan, tapi paket keselamatan itu juga bicara soal kekinian. Pada saat ini, selama kita di dunia, kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kalau saudara baik juga sebetulnya bukan saudara sendiri yang berbuat baik. Allah yang menghidupkan kita dari kematian. Sehingga kita mampu hidup, melihat, dan memilih yang baik. Itu sebenarnya dimampukan. Jadi orang Kristen basicnya nggak bisa sombong. Selamat merenung, selamat berefleksi. Tuhan memberkati.